Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Septiani. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang makna surat Al-Asr. Nah, sebelumnya marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat berlangsung dengan lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Baiklah anak-anakku semua, langsung saja mari kita simak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sehingga surat ini disebut sebagai surat Makkiyah. Teman-temanku semua, sebelum kita lanjutkan mengenai makna dalam surat Al-Asr, mari kita baca bersama-sama surat Al-Asr dari ayat 1 sampai 3 beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa atau waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, tadi kita sudah baca ayatnya satu persatu. Sekarang, ayo kita lihat apa sih pesan yang ada di dalam surat Al-Asr. Pada ayat ke-1, Allah bersumpah demi masa atau waktu. Kenapa? Di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa waktu sangatlah penting dan tidak boleh disia-siakan. Karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Coba kita lihat, itu ada gambar apa ya? Iya betul, ada gambar jam. Jam adalah sebuah alat yang senantiasa menunjukkan waktu kepada kita. Jam saat ini tidak akan terulang lagi untuk waktu yang akan tiba selanjutnya. Nah, untuk gambar yang kedua, gambar apa ya itu? Iya, betul. Itu ada gambar anak bayi yang beranjak menjadi anak-anak dan menjadi dewasa, menjadi bapak-bapak dan kemudian semakin menua.
Maksudnya apa yang ada di dalam gambar tersebut? Maksudnya adalah seseorang yang sudah dewasa, sudah besar, tidak akan mungkin dia bisa menjadi kecil kembali. Waktu yang sudah terbuang di masa mudanya tidak akan bisa diulang kembali. Oleh sebab itu, mumpung kita masih anak-anak, mumpung kita masih muda, ayo kita lakukan semua hal yang terbaik supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Untuk ayat yang kedua, makna atau pesan surat Al-Asr yang ada di dalamnya adalah banyak manusia yang berada dalam keadaan rugi. Kenapa ya? Karena mereka tidak menggunakan waktunya dengan baik. Contoh, ini gambar yang pertama, kita lihat. Siapa tuh yang masih tidur? Padahal suara adzan subuh sudah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masih molor terus. Alias bangunnya kesiangan. Rugi nggak tuh? Rugilah. Dia tidak sholat subuh, berangkat sekolahnya kesiangan, dan akhirnya semuanya serba berantakan. Lalu yang selanjutnya, itu ada gambar anak yang sepanjang hari kegiatannya hanya main HP, atau nonton TV, atau bermain bersama teman-temannya. Dia bermain sepanjang hari, dari pagi sampai sore, sore sampai malam, sampai dia lupa sholat, lupa makan, dan kurang istirahat. Maka mereka itulah adalah termasuk orang-orang yang rugi karena tidak menggunakan waktunya dengan baik. Lalu, apa ya pesan surat Al-Asr pada ayat yang ketiga? Orang yang tidak rugi yang dikatakan oleh Allah antara lain, yang pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Iya, orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan nantinya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan. Ciri-ciri orang yang beriman diantaranya adalah orangnya rajin sholat, rajin berbuat baik, rajin ngaji. Kira-kira kalian termasuk tidak ya? Alhamdulillah. Jika kita termasuk di dalamnya, maka kita termasuk orang yang beriman dan mudah-mudahan menjadi orang yang tidak akan rugi. Lalu ciri yang kedua, orang yang tidak rugi yang disebutkan dalam Al-Asr adalah orang yang selalu beramal soleh. Beramal soleh artinya selalu berbuat kebaikan dalam hal apapun. Contohnya di sini adalah dia suka menolong orang lain, suka bersedekah, membantu orang tuanya, menjaga adiknya, dan perbuatan terpuji lainnya. Lalu, orang yang tidak rugi yang ketiga adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Contohnya, itu kita lihat ada gambar orang-orang atau anak-anak yang sedang bekerja bakti, membersihkan musola. Nah, kita termasuk tidak ya? Jadi, jika ada sebuah kebaikan, mari kita bersama-sama untuk saling berbaur atau saling menasehati. Jangan hanya bekerja sama dalam keburukan. Dan gambar yang berikutnya, ini ada gambar anak sedang belajar. Alangkah baiknya jika kita akan belajar, ayo kita ajak teman kita, ayo kita nasihati teman kita yang masih malas belajar. Itulah ciri orang yang tidak rugi, karena senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semua, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai makna atau kandungan yang ada dalam surat Al-Asr. Lalu bagaimana sikap kita yang terbaik? Mari pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena kita senantiasa tidak disiplin dan suka bermalas-malasan. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.